Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas yaitu komponen-komponen dasar elektronika. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan mempelajari resistor. Resistor ini dari kata-kata resist atau dari biasa kita dengar yaitu resistansi atau ketahanan. Maka orang menerjemahkan resistor itu dengan tahanan. Ada juga yang mengatakan pelawan karena dia melawan arus listrik, atau hambatan, menghambat lajunya arus listrik. Oke, nah, terserah saja mana yang diambil. Bentuk resistor seperti ini, nah, ada garis-garisnya seperti ini, punya kaki dua. Ini adalah bentuk resistor. Kemudian lambang dari resistor, kita sering melihat lambangnya seperti ini, garis-garis belok-belok, atau kadang-kadang cuma kotak saja. Ini adalah lambang dari resistor. Kemudian isinya adalah seperti ini. Ini pada umumnya dibuat dari karbon, kemudian dibungkus dengan plastik. Karbon tadi dihubungkan keluar dengan kaki-kakinya. Oke. Nah, kalau kita lebih dalami, maka ini adalah batang karbon atau arang yang dipadatkan. Karena arang ini mempunyai hambatan besar. Berapa besar hambatan yang diperoleh dari bahan ini? Bisa dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A. Yang mana Rho ini adalah hambatan jenis dari bahannya. Kalau bahannya dari karbon, maka hambatan jenis karbon. L adalah panjangnya. Semakin panjang berarti hambatannya semakin besar. A adalah luas penampang. Kalau luas penampangnya semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Oke, inilah isinya resistor. Nah, biasanya resistor mempunyai gelang-gelang seperti ini. Yang depan sendiri ini disebut gelang pertama. Ini adalah menunjukkan angka yang pertama. Yang kedua, ini adalah gelang kedua, menunjukkan angka kedua. Yang ketiga, menunjukkan banyaknya nol. Sedangkan yang terakhir, ini adalah toleransi. Tidak mungkin orang membuat misalkan 5 ohm, betul-betul persis 5 ohm, mesti ada lebih, ada kurangnya. Itulah toleransi. Oke, kita lanjutkan. Nah, warna dari gelang-gelang ini menunjukkan angka nilai resistansi yang ada di dalamnya. Kalau warnanya hitam, ini angka 0. Coklat 1, merah 2, jingga 3, dan seterusnya. Maka disingkat hijau mejiku hibiwap. Yang belakang sendiri toleransi, biasanya kalau warnanya emas itu adalah 5%, kalau warnanya perak toleransinya 10%. Misalkan 50 kilo ohm, misalkan 50.000 ohm, maka kalau perak berarti plus minus 5 kilo ohm. Sepersepuluhnya. Oke, kita ambil contoh, misalkan ini coklat, hijau, merah. Nah, ini berapa nilainya? Nah, coklat, kita lihat coklat adalah 1. Hijau ini adalah 5. Kemudian merah adalah 2. Karena ini jumlah 0, maka 2 bukan angka 2, tapi 0,2. Sehingga nilainya adalah 1500 ohm satuannya. Oke. Nah, sekarang untuk latihan bisa dilihat di sini. Oke, video ini bisa di pause. Berapa saja harga-harga nilai dari resistansi di sini. Oke, silahkan.
Nah, kalau sudah, sekarang kita cocokkan. Saya tidak akan membahas keseluruhan, saya pikir sangat mudah sudah dikerjakan. Saya cuma ingin membahas dua yang paling bawah ini. Ini adalah warna coklat, hitam, jingga. Coklat, co mejiku, berarti co adalah angka 1. Hitam adalah angka 0, berarti 1, 0. Jingga adalah 3, berarti jumlah nolnya 3. Maka nilainya adalah 10 tambah 0,3, 10.000 ohm, atau biasa disebut 10 kilo ohm. Oke, gimana, cocok? Nah, sekarang yang ini hijau, hitam, hitam. Wah, ini bagaimana jumlah nolnya kok hitam? Nah, kita lihat hijau, co mejiku, co mejiku hi. Nah, ini 5. Co mejiku hi. Nah, hijau ini adalah 5. Hitam 0. Berarti 5 terus 0, 5, 0. Jumlah nolnya 0. Berarti tidak ada nolnya. Berarti ini adalah 50 ohm. Jadi bukan 500 ohm tapi 50 ohm. Oke. Bagaimana? Saya anggap semuanya sudah bisa. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara kerja resistor? Nah, misalkan di sini kita umpamakan sebagai air yang mengalir. Air yang mengalir di sungai. Resistor itu adalah seperti hambatan di sini. Semakin besar hambatannya, tentu alirannya akan semakin pelan. Semakin kecil hambatannya, alirannya akan semakin cepat. Oke. Nah, beda potensial itu adalah beda ketinggian air. Ini di dalam ilmu listrik disebut sebagai voltase atau tegangan. Voltase. Satuannya adalah volt. Beda tegangannya ini berapa? Ini sama dengan beda ketinggian air. Maka semakin tinggi beda ketinggiannya, maka arusnya akan semakin cepat. Tapi kalau voltasenya rendah, maka tentunya alirannya akan semakin lambat. Oke. Kemudian ini besarnya hambatan ini adalah resistansinya. R satuannya adalah ohm. Kemudian arus yang mengalir ini, aliran yang mengalir ini adalah arus listrik. Satuannya ampere. Nah, dari ketiganya tadi bisa dirumuskan V sama dengan R kali I. V adalah beda potensial, voltase, sama dengan R, hambatannya dalam ohm, dikalikan I, arus listrik. Inilah yang disebut sebagai hukum ohm. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang umpamanya, penerapannya. Misalkan ada dua resistor yang digabung secara seri seperti resistor lagi, ini ada satu daya. Ada beda potensial. Maka bagaimana? Resistor 1 sudah kita tahu seperti ini. Kalau ada resistor lagi bagaimana? Maka seakan-akan ditambah resistor lagi. Maka akan terjadi beda potensial juga di sini. Beda ketinggian air di sini. Ini R1, ini R2. Tentunya di sini ada V1, di sini ada V2. V total tentu jumlah dari sini ke sini. Nah, maka bisa dirumuskan. Ini adalah V total, yang mana sama dengan di sini. Nah, ini adalah V total. Kemudian ini adalah V1, tentunya di R1 disebut V1. Kemudian V2, nah, di sini V2, beda potensial yang kedua.
Maka dapat dirumuskan V total sama dengan V1 plus V2. Bisa dipahami mungkin? Kita lanjutkan lagi. Maka dengan memakai aturan ini, kita lihat V-nya ini kalau dipindah ke sana, atau ininya yang kita pindah ke sana, maka V dikurangi V1 plus V2. V ini kalau dikurangi ini ditambah ini akan sama dengan 0. Atau bisa dikatakan V, ini kurungnya kita buka, V dikurangi V1 dikurangi V2 sama dengan 0. Atau bisa ditulis seperti ini, V ditambah min V1 ditambah min V2 sama dengan 0. Nah, min di sini akan menunjukkan arahnya voltasenya. Kalau plus ini berarti searah arusnya. Kalau min berarti berlawanan arusnya. Kalau di sini plus arusnya ngalirnya ke sana. Arusnya mengalirnya ke sana. Berarti kalau melawan berarti plusnya ada di sini, minnya ada di sini. V1 ini plusnya di sini, minnya di sini. V2 karena ini min, maka di sini melawan juga, plusnya di sini, minnya di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, disinilah bisa disimpulkan jumlah aljabar, maksudnya secara aljabar, seluruh tegangan dalam suatu loop tertutup, satu lingkaran atau simpul tertutup seperti ini, sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai Kirchhoff Voltage Law, atau disebut KVL. Oke. Nah, sekarang silahkan dicoba ini. Seperti tadi, ini arusnya, anggap arusnya ngalirnya ke sana. Yang ditanya, arusnya berapa? Dengan memakai hukum Ohm tadi, V sama dengan R kali I. Nah, kemudian V1 berapa? Tentunya arusnya akan sama karena tidak ada jalan lain. Kalau air mengalir di satu jalan, tentu debitnya akan sama di setiap tempat. Nah, oke, silahkan dikerjakan. Baiklah, kita bahas. Kita tahu rumus KVL, maka V di sini akan sama dengan minus V ini ditambah minus V ini ditambah minus V ini. Jadi kita tuliskan dulu V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, kita lihat V sama dengan V1 adalah R1 kali I. R1 dikalikan I. Sedangkan V2 adalah R2 dikalikan I. V3 di sini sama R3 dikalikan I. Nah, di sini I ini bisa kita keluarkan, maka sama dengan I dikalikan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, kita jumlahkan R1, R2, R3. V-nya kita masukkan. V adalah 24 volt. Berarti 24
sama dengan I dikalikan 9 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 24 I. Maka dengan mudah kita ketahui I sama dengan, maka I sama dengan 1 ampere. Oke, gimana? Cocok? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau I sudah ketahuan 1 ampere, maka kita tinggal mencari V1, V2, V3. Oke. Nah, kalau sudah, saya hapus ini. Nah, sekarang kita lihat di sini V1 sama dengan R1 kali I. V1 sama dengan R1 kali I. Maka sama dengan 9 kali I-nya adalah 1 ampere. Maka sama dengan 9 volt. Oke. V2 dengan cara yang sama. V2 sama dengan R2 kali I sama dengan 5 volt. V3 sama dengan R3 kali I sama dengan 10 volt. Oke. Inilah jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami.